Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai idling atau langsam yang juga hampir sama dengan posisinya dengan starting dan kecepatan rendah. Dan ini perbedaannya letaknya belt pada puli depan dan fan belt pada puli belakang. Oke, tadi belt bisa disebut juga belt atau fan belt. Ini pada puli depan dan ini pada puli belakang. Kemudian kita beralih ke kecepatan menengah kemarin atau kecepatan medium speed atau kecepatan menengah. Kita lihat bahwa fan beltnya pada posisi di puli diameter tengah. Karena diameter fan beltnya tetap dan sama, maka puli yang bagian belakang juga akan menyesuaikan diri untuk mulai melebar. Kalau ini mulai menyempit sehingga fan beltnya naik, ini kan fan beltnya di sini pada posisi as. Begitu dia menyempit, dia fan beltnya akan naik. Mau nggak mau, karena diameter fan beltnya tetap, maka di sini fan beltnya akan menarik diri di puli belakang, sehingga dia juga posisinya pada posisi di tengah. Dan sekarang kita akan coba ke kecepatan tinggi. Pada kecepatan tinggi, primary sliding shaft itu dapat tekanan gaya sentrifugal yang tinggi, sehingga dia semakin mendorong primary sliding shaft-nya itu mendekati kepada primary fixed shaft, sehingga dia benar-benar menempel di dasarnya, itu menempel, sehingga fan beltnya itu akan terletak di hampir di permukaan daripada puli. Karena diameter daripada fan belt itu tetap, maka di puli belakang fan beltnya akan mendorong puli sehingga pulinya melebar dan dia terletak di dasar as daripada puli. Melihat dari konstruksi ini, maka Bapak pernah sampaikan kalau ini dibagi ke sini, ini dibagi ke sini, maka ini dibagi ke sini. Ini misalkan 4 dibagi 1, hasilnya adalah 4 kalinya. Jadi kalau tadi di sini misalkan 3000 rpm, maka pada kecepatan tinggi apabila ini 3000 rpm kali 3 berarti kali 4, maka di sini muncul adalah 12.000 rpm. Sehingga seperti juga yang pernah Bapak sampaikan di kelas bahwa kecepatan daripada motor matic begitu kalian putar tarik gas, tarik throttle, maka dia akan langsung bus gitu, karena kecepatan ini tidak lagi merupakan bukan dari perbandingan gear ratio, bukan dari perbandingan roda gigi ya, tapi kecepatannya adalah dari perbandingan diameter puli. Maka kalau kalian bisa lihat bahwa motor matic begitu sudah jalan di jalan-jalan raya itu mereka akan kecepatannya lebih tinggi, tapi dengan cc atau kapasitas mesin yang sama ya. Kalau kalian lihat mesin matic 110 cc ya mestinya kalah cepat dibandingkan motor sport atau motor full kopling yang 150 cc. Oke. Jadi kalau 150 ya dibandingkan dengan 150 ya, misalkan NMAX dengan CB 150 ya, itu mungkin masih cepat, bisa lebih cepat NMAX gitu kira-kira. Kemudian kita beralih ke torque cam. Cam itu sebuah kunci itu ya.
torku ini kekuatan ya, atau power ya, atau apa ya. Karena kalau di Indonesia kan momen ya, atau apa. Di Indonesia kan mungkin agak susah nyari kata sepadannya. Kita baca aja. Ketika torsi yang besar, torsi ini kekuatan yang dibutuhkan. Ketika torsi yang besar dibutuhkan untuk mendaki lereng dan torsi cam dioperasikan sehingga mesin dapat mendaki dengan mantap tanpa memperhatikan tingkatan teknik dari si pengemudi. Maksudnya si pengemudinya ini pintar atau baru bisa gitu ya, nggak masalah, tapi akan dibantu oleh yang disebut dengan torque cam. Kan bisa lihat gambarnya di sini. Oke, gambarnya di sini bahwa ini adalah secondary, berarti di belakang ya, di belakang. Kalau di belakang berarti yang bergeser-geser yang bagian luar. Oke, yang bergeser-geser bagian luar. Nah, pada posisi seperti ini, apabila mendaki dibutuhkan kekuatan atau torsi yang lebih, maka dia tidak boleh bergeser atau tidak boleh geser kiri kanan. Untuk itu akan dilengkapi dengan yang disebut dengan torque cam. Jadi apabila dia sudah bergeser kiri kanan, maka torque cam ini akan menahan dia. Akan menahan sesuai dengan kecepatan tadi. Kecepatan rendah, kecepatan sedang, atau kecepatan tinggi. Tapi biasanya pada pendakian itu biasanya adalah kecepatan rendah, dan mungkin sedikit ada kecepatan sedang apabila lereng pendakiannya tidak terlalu tajam. Nah, di sini supaya dia tidak terlalu bergeser keluar terlalu banyak, untuk secondary sliding shaft maka ditahan oleh torku. Caranya si torku ini akan membawa masuk secondary sliding shaft. Jadi secondary sliding shaftnya ini akan ketahan, gitu ya. Untuk ini apakah di sini akan diperhatikan apakah gitu ya, dengan tanpa memperhatikan tingkatan teknik ya, dengan tidak atau tanpa memperhatikan tingkatan teknik, artinya si pengendara ini apakah pintar atau baru bisa belajar, maka torque cam ini akan membantu supaya motornya itu masih tetap bisa mendaki lereng atau bukit sesuai dengan ketajaman lereng atau bukit. Biasanya adalah kecepatan rendah ya, tapi kalau bukitnya mungkin tidak terlalu terjal, bisa juga dengan kecepatan sedang. Itu barangkali yang perlu diperhatikan. Jadi ini yang kita perlihatkan adalah secondary. Secondary itu berarti puli bagian belakang ya, puli bagian belakang. Oke. Jadi secondary itu puli bagian belakang. Dan untuk video kali ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini saja dulu. Untuk berikutnya nanti kita akan pelajari bersama-sama dan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.